Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pagi Pak. Waalaikumsalam. Sehat semua ya. Oh ya, sebelumnya di sini ada yang rumahnya terdampak banjir. Siapa yang terdampak banjir di sini? Ada Pak. Saya Pak. Nita ya. Nita, Hadir. Nova, Pak Wali ya. Oh ya, mudah-mudahan banjirnya segera surut ya. Untuk memulai pelajaran silahkan kita berdoa dulu lah. Agung ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, sebelumnya juga ini ya, saya minta waktunya kita untuk menghentikan cipta kepada korban banjir yang ada di Mampang ya. Menghentikan cipta mulai. Baik, selesai ya. Absensi dulu ya. Amelia. Hadir Pak. Ya, hadir. Anggil. Hadir Pak. Oke, nah di sini ya silakan kalian isikan absen menghadapi berbagai bentuk ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat ya, serta mengelola hasil kajian kalian terkait diskusi yang akan saya berikan. Nah, apa itu kira-kira ketimpangan sosial? Ada yang masih ingat pertemuan kemarin? Ketimpangan sosial diartikan sebagai kondisi adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan oleh sebab itu adanya perbedaan sosial, ekonomi maupun budaya. Nah, baik itu ya sekilas mengenai ketimpangan yang kemarin. Nah, ini kelompok 1 ya. Amelia, Patricia, Trisam, itu ada diskusi ya, bahan diskusi yang akan kalian diskusikan. Kemudian kelompok 2, kelompoknya Agung ya. Lidah, Agung. Nah, kelompok 3 ya. Nah, itu tadi kelompok 3. Terlihat kira-kira kelompok 3. Nah, oke. Jadi ini ya 3. Ya, nampak permasalahannya. Kelompok 1 itu desa, kelompok 2 itu tentang supir, kelompok 3 itu Papua. Nah, untuk lebih jelasnya, jadi bisa kalian lihat kalau belum jelas ya di sini kalian perhatikan. Nah, ini nampak kira-kira classroom yang saya share. Oke ya, nampak. Lihat ya, ini kelompok 1. Amel, nampak Mel kelompok 1-nya di sini? Nampak Pak. Kelompok 2. Oke. Kelompok 2 di kelompok 3. Nah, oke, sebelumnya kita saksikan dulu video berikut ya. Kali ini kita akan mempelajari bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Simak kedua gambar berikut. Apa yang kalian dapatkan dari kedua gambar tersebut? Ayo, kita ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketimpangan yang saya lihat dari video tersebut ialah desa dan kota, di mana terdapat perbedaan antara jalan di kota dan jalan di desa. Oke, sedikit menambahkan, benar kata Nita tadi, ketimpangan sosial yang terjadi itu adalah antara desa dan kota. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya, salah satunya adalah kondisi geografi dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Nah, hal ini tuh bisa menyebabkan mata pencarian masyarakat desa tidak memiliki banyak alternatif atau pilihan seperti di perkotaan. Saya akan sekilas ya membahas
mengenai materi tadi sebelum kalian diskusi ya. Nah, ini tadi ya. Jadi kita bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan di sini ada ketimpangan sosial ekonomi. Di situ ada 2 gambar ya. Ketimpangannya di mana? Jadi gambar ini. Aset kekayaan, Pak. Lanjut ke grup PA masing-masing dan kita coba ketemu di Google Meet ya, searahan di Google Meet sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita jelaskan tadi di materi, jadi kita tadi belajar tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial ya, dan ini khusus kelompok 1, jadi arahan singkat saya di grup sebelum kalian melakukan diskusi. Nah, jadi ini tugas diskusi kelompok 1. Nah, Amel, Patricia, dan Adi mungkin tadi belum masuk ke apa. Jadi di sini ada 3 pertanyaan ya. 1, 2, 3 bisa kalian lihat, dan di sini ada bahannya ya. Nah, ada bahan yang akan kalian diskusikan, dan di sini ada soalnya. Jadi silakan kalian baca, kalian download dulu itu soal kalian. Di situ khusus kelompok kalian ada 20.000 desa masih tertinggal ya di kabar24bisnis.com. Jadi silahkan kalian diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya kelompok 2. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ketika grup besar itu ada kebagian diskusi ya, ada beberapa permasalahan yang akan kalian pecahkan. Mulai mudah ya. Jadi ini ada permasalahannya, itu ada link beritanya di Tempo ya. Apa soalnya, itu link berita ini soalnya di sini ya, sama semua soalnya, ada 4, ada ya, 2 saja ya. Temukan ketimpangan apa, kategorikanlah termasuk jenis ketimpangan apa ya yang ada di artikel tersebut. Jadi kalian temukan ketimpangan yang ada di artikel dan kalian kategorikan ketimpangan apa yang ada di artikel tersebut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kelompok 3 ya. Nah, apa yang kalian diskusikan jelaskan lagi lah. Kita presentasi dulu ya. Jadi kita akan membedah ketimpangan yang ada di Papua ya. Nah, seperti apa? Pertanyaannya seperti apa? Nah, ini dia. Nah, soalnya ini ada 2 soal ya. Saya akan kalian diskusikan. Kalau kurang jelas kita lanjut diskusi di WhatsApp grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Dari artikel tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan status sosial, yaitu ketimpangan antar sektor ekonomi, di mana terdapat perbedaan dari lapangan pekerjaan pendapatan masyarakat, sektor budaya, dan pariwisata. Kemudian artikel tersebut termasuk ke dalam ketimpangan antar sektor ekonomi, di mana ketimpangan ini terdapat perbedaan lapangan pekerjaan. Kemudian artikel tersebut juga termasuk ke dalam faktor eksternal, karena faktor eksternal ialah faktor-faktor yang bisa berupa birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Misalnya, ketimpangan sosial terjadi bukan karena seseorang malas bekerja, melainkan ada sistem yang membatasi seseorang untuk bisa mendapatkan hak mereka tersebut. Contohnya pada artikel kelompok 2, yaitu unjuk rasa ingin diminta gaji. Nah, itu merupakan termasuk ke faktor eksternal, karena faktor itu berasal dari luar diri masyarakat. Pertama ialah ketimpangan yang terjadi adalah sistem pendidikan di Indonesia bagian barat secara umum lebih baik dari Indonesia bagian timur. Seperti Papua, di Indonesia Timur masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah yang baik. Padahal selama lebih dari 1 dekade, Indonesia telah mencoba memperbaiki sistem pendidikannya dengan mengalokasikan 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Sayangnya angka fantastis itu gagal menjamin distribusi dan kualitas yang merata di seluruh Nusantara. Ditambah lagi, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memandang ilmu pendidikan, dan sisi lain kurangnya fasilitas dan kendala geografis membuat warga sulit mengakses pendidikan. Oke, lanjut, yaitu kategorikan termasuk jenis ketimpangan sosial apa artikel tersebut. Nah, menurut kelompok kami ini termasuk ke dalam ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Nah, pendidikan ini kan menjadi penting karena merupakan sosial elevator, yaitu saluran
mobilitas sosial vertikal yang efektif agar seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya di masa depan. Nah, pendidikan juga merupakan kunci pembangunan masyarakat, terutama di bidang sumber daya manusia. Namun, sayangnya di Indonesia masih ada kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan tiap daerah. Akibatnya, anak-anak di kota besar jauh lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang baik, serta berkesempatan meningkatkan kualitas hidupnya dibanding anak-anak di wilayah pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dari artikel tersebut yang kami dapatkan itu termasuk ketimpangan sosial ekonomi. Kategorikanlah termasuk jenis ketimpangan sosial apa di dalam artikel tersebut, yaitu termasuk kategori di dalam ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi kebijakan pemerintah. Kenapa bisa termasuk dikategorikan ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi kebijakan pemerintah? Karena pembangunan di daerah tertinggal dan transmigrasi mencatat masih ada sekitar 20.000 desa yang masih dikategorikan tertinggal dari sekitar 74.000 desa di Indonesia. Sekian, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya, sebagai anak bangsa, apa ide atau rencana kalian untuk mendukung pendidikan di Indonesia Timur? Menurut saya pribadi akan gini, saya mempunyai suatu organisasi nih. Di organisasi itu memang bergerak di dalam bidang pendidikan, di mana kami datang ke sekolah-sekolah yang terpencil di desa-desa terpencil untuk melakukan seperti memberi semangat atau memberi bantuan berupa dana kepada mereka yang mungkin di desa itu tuh kurang fasilitasnya atau apa sebagai macamnya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami lakukan gitu. Sebelumnya ada yang mau menyimpulkan hasil presentasi dan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan yang saya sendiri dapatkan dari diskusi kita pada siang hari ini ialah kita dapat membedakan antara ketimpangan yang satu dan ketimpangan yang lain. Pertama, kedua, kita juga dapat mengatasi solusi-solusi terbaik untuk mengatasi desa atau daerah yang fasilitasnya kurang memadai. Ketimpangan sosial yang saya dapat di sini ialah berbagai perbedaan dari segi pendidikan, infrastruktur di berbagai daerah, dan perbedaan ekonomi, Pak. Begitu saja, Pak. Adanya perbedaan yang ada di masyarakat yang mirip dengan kita. Jadi itu ya, jadi itu tadi jadi hasil kesimpulannya saya menyimpulkan dari Nita dan Agung bahwa adanya bentuk-bentuk ketimpangan sosial berupa ketimpangan sosial ekonomi dan ketimpangan sosial non ekonomi. Untuk pembelajaran yang selanjutnya saya presentasikan dulu. Pertemuan terakhir kita akan mempelajari akibat ketimpangan sosial ya. Sebelumnya di sini juga ada soal evaluasi. Nah, silakan kalian kerjakan ya soal evaluasi ini. Untuk materi yang masih bentuk ketimpangan sosial, pertemuan selanjutnya silakan kalian baca-baca di Classroom. Ini akibat ketimpangan sosial ya, itu bisa kalian akses dulu, kemudian bisa kita lanjut belajar ya, sehingga kalian bisa mendapat gambaran tentang apa yang akan saya sampaikan di pembelajaran selanjutnya. Kita pimpin doa penutup terlebih dahulu. Silakan Agung untuk memimpin doa penutup pembelajaran hari ini. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Amin. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf untuk segala salah dan hilaf. Semoga kalian tetap bersemangat dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dan semoga tadi khusus kawan-kawan kita yang ada di Pampang bisa normal kembali ya dan satu orang yang hilang bisa ditemukan ya. Amin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.